Shalom semuanya. Kita akan mulai ibadah kita lagi hari ini, saudaraku. Kita akan berdoa, mohon urapan daripada Roh Kudus untuk mengurapi rangkaian ibadah ini, supaya semua kita merasakan hadiratnya, urapannya, kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus hadir, Roh Kudus mengurapi dari permulaan, pertengahan sampai akhir. Biarlah Roh Kudus mengambil alih acara ini, sehingga setiap kami mengalami pengurapan hadirat Tuhan, hadirat surgawi, jamahan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Setiap orang yang mendengar, mengikuti ibadah ini, Tuhan, akan diberkati, akan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Terima kasih Bapa, urapi kami, urapi hamba-Mu, kami suami istri yang mempersiapkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, saudaraku. Mari tanggalkan bebanmu. Mari memuji Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang layak dipuji. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Orang yang berlindung pada Tuhan pasti merasakan keamanan. Amin, saudara. Haleluya. Kita menaikkan satu penyembahan bahwa Tuhan itu akan membawa kita terbang tinggi bersama kekuatan sayap-Nya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya.
bersyukur padamu, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkaulah sumber pertolongan kami, Bapa penolong kami, Tuhan Yesus satu-satunya. Terima kasih, kami bersyukur, dan firman-Mu berkata, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa, dan kerajaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur saudaraku, kita berjumpa dalam rangkaian ibadah di sini saudara. Walau kita tak boleh bertatap muka, tapi dalam roh, dalam batin, saudaraku, pasti saudaraku kita boleh berjumpa. Amin. Ya, karena kita saling merindukan satu sama lain. Kita bersyukur bagaimana Tuhan sudah mendengar doa-doa kita. Ya, keadaan Malaysia sudah semakin lebih baik saudara. Dan kita berdoa dalam masa terdekat kita akan boleh berjumpa di rumah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Amin. Ya, sesuatu yang sangat bagus saudaraku di Malaysia. Ya, begitu cepat saudaraku penanganannya. Ya, bagaimana kerajaan boleh mengatasi begitu baik saudara. Itu sesuatu yang perlu kita apresiasi saudaraku. Dan kita tentunya tidak lupa berdoa terus. Amin. Ya, mereka yang bekerja keras untuk saudaraku, ya, untuk pesakit, untuk bagaimana menangani ekonomi saudara. Dan kita bersyukur saudaraku untuk gereja Praise Emmanuel Assembly yang terus mengayomi kita dalam rohani, dalam iman saudara. Amin. Kita terus berdoa dari senior pastor kita, seluruh keluarganya, dan seluruh jemaat Praise Emmanuel Assembly Tamil, English saudaraku, ya, dan bahasa. Kita adalah satu keluarga. Amin. Ya, kita terus tidak berhenti berdoa sebagai orang yang percaya. Ya, tanda kita percaya kepada Tuhan tentu dengan doa kita, karena dengan berdoa kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saudara, ya, kita dengarkan firman Tuhan lagi, di mana saya persiapkan dengan tajuk tentang roti hidup saudara ya. Firman Tuhan adalah roti hidup. Amin. Hari-hari makanan kita adalah roti saudara ya. Bagi saudara yang tidak suka roti, ya ada yang suka nasi. Ya, kalau kami roti harus ada setiap hari, sarapan kah atau untuk dinner. Ya, saudara, ya itu adalah yang paling mudah disajikan saudara ya. Namun yang saya sampaikan di sini adalah roti hidup. Ya, roti hidup. Ya, berbicara roti berbicara makanan. Amin. Ya, manusia hidup saudaraku ya perlu makan. Ya, Malaysia terkenal 24 jam makan. Semua orang dari luar negara, ada kawan saya Pak Joni Pardede, dia selalu mengatakan Malaysia adalah surga makanan. Dia tidak makan mewah-mewah, dia makan sederhana, tapi dia suka saudaraku tengok kedai macam Chinese restoran, banyak jenis makanan. Ya, saudara, ya itu manusia, saudara. Tapi apa yang kita boleh lihat di sini adalah tentang roti hidup. Satu kali Yesus, saudaraku, ketika Yesus selama ada di bumi, saudaraku ya, dia melakukan tugasnya, menginjil, mengajar, saudara, menyembuhkan banyak orang, saudara. Ya, selama Yesus ada di dunia, sebelum dia menyelesaikan ending puncak pekerjaannya, yaitu saudaraku pengorbanannya di kayu salib. Nah, saudaraku, ya kita boleh lihat apa yang Yesus kerjakan dalam kitab Injil, ya kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara. Nah,
Apa yang kita boleh belajar hari ini yang diajarkan Yesus mengajar tentang roti hidup. Karena setelah dia sebelum dia mengajar tentang roti hidup, dia memperkenalkan dirinya bahwa akulah roti hidup. Ya, memang firman Tuhan sudah menuliskannya. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu sudah datang, sudah jadi manusia. Jadi roti hidup itu, firman itu adalah Yesus. Amin. Ya, firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah roti hidup, makanan rohani. Ya, firman-Nya itu makanan rohani kita, roti yang harus kita konsumsi, yang harus kita makan setiap hari, di mana manusia rohani kita, saudaraku, memerlukannya. Ya, pada waktu itu Yesus sebelum mengajar, dia banyak mengadakan mukjizat, banyak berbuat mukjizat, yang sakit disembuhkan, yang saudaraku, yang lumpuh 38 tahun, yang menunggu di tepi kolam Bethesda, saudaraku, dibangkitkan boleh berjalan, saudara. Ya, seorang anak perwira di Kapernaum yang anaknya sakit sembuh, dan ramai orang mengikutinya, saudara. Ramai orang berbondong-bondong mengikutinya karena sudah menyaksikan banyak mukjizat itu. Dan kita boleh lihat ada movie-nya, ya, filmnya, saudaraku, ya, di YouTube saudara boleh lihat banyak mukjizat yang terjadi waktu itu. Namun Yesus melihat ya ramai orang, sampai saudaraku, malam-malam mereka, sampai petang pun mereka masih ikuti Yesus. Ya, dan Yesus pada waktu itu, kalau kita boleh baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-5, ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan, ya. Yohanes 5 kalau saya tidak silap, atau kalau Yohanes pasal yang ke-6. Pada waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang makan, ya, saudaraku, di Yohanes pasal yang ke-6, ya. Ya, 5.000 lelaki saja, belum masuk dalam hitungan perempuan. Pada waktu itu, saudaraku, Yesus sudah merasa kasihan, sampai petang orang ramai mengikuti. Ya, kasihan mereka. Pasti mereka lapar. Dan Yesus bertanya kepada murid-murid, ya, bahwa mereka harus memberi makan. Tapi murid-murid berkata, bagaimana Tuhan, seramai ini harus pergi ke kota mencari makanan? Nah, saudaraku, Yesus bertanya, apa yang ada pada kamu? Dan murid-murid menemukan anak-anak yang membawa bekal, 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan, saudaraku. Dan dari sana Yesus membuat mukjizat yang luar biasa, sehingga 5.000 orang lelaki, belum masuk perempuan, boleh makan sampai kenyang. Wow, puji Tuhan, semua gembira, semua takjub, saudaraku. Amin. Ya, ini mukjizat, saudaraku, kalau kita masih bisa makan sekarang. Amin, haleluya. Ya, masih boleh makan, masih boleh minum, saudaraku. Ya, itu pun sudah bersyukur. Ya, ramai dalam situasi yang bermacam-macam situasi sekarang. Ya, saudaraku, kalau kita melihat, ya, banyak orang yang kekurangan sekarang ini, saudara. Nah, tentu bayangkan kalau bagi yang kelaparan mendapat makanan, itu satu mukjizat yang luar biasa. Apalagi 5.000 orang makan dari 5 roti 2 ikan. Wow, semua orang bersukacita memuji Tuhan. Semua gembira kalau sudah melihat mukjizat. Amin. Semua, siapa yang tidak suka mukjizat? Tentu semua suka mukjizat. Yang sakit disembuhkan, apalagi saudaraku yang lumpuh 38 tahun boleh berjalan. Wow, ini semua menjadi berita yang sangat viral, sangat terkenal, saudaraku, berita ini. Sebelumnya Yesus mengubah seorang perempuan Samaria, saudaraku, yang perempuan yang tunasusila, yang perempuan yang pezina, saudaraku, berubah, bertobat. Dulu dia tidak berani bersemuka dengan rakyat, dengan orang-orang sekitarnya. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, saudaraku, dan Yesus memberitahukan, kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kau tidak haus lagi. Perempuan itu dengan berani boleh berjumpa dengan semua orang, dan dia bersaksi, aku telah berjumpa dengan Yesus. Nah, dari sini, saudaraku, kalau kita melihat cerita ini, ya, saudara,
Kita boleh baca di dalam Yohanes, kita baca skripsinya ya. Saudaraku, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25, saya bacakan saudaraku ya. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudaraku, ya, Yesus, saudaraku, dicari. Ya, ketika Yesus tiba-tiba, saudaraku, sudah menyeberang dari Kapernaum, saudaraku, ya, Yesus dicari oleh ramai orang. Dan mereka berkata, "Bila Rabi sampai di sini, kami mencari." Ya. Dan Yesus menjawab, "Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu sudah kenyang." Ya. Nah, Yesus mau, saudaraku, meluruskan motivasi mereka, supaya motivasi mereka mengikuti Yesus bukan hanya untuk perkara-perkara lahiriah, bukan hanya untuk makan dan minum, bukan hanya untuk karena memenuhi keperluan kita. Amin. Kita mencari Yesus, kita percaya kepada Yesus bukan hanya untuk makan dan minum. Yesus berkata, "Bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa." Ya, saudaraku, karena roti yang kita makan setiap hari itu hanya sampai lahiriah saja, saudaraku. Walaupun memang itu penting, ya, bukan Yesus berkata itu tak penting. Kalau Yesus tidak pedulikan tentang 5.000 orang yang lapar, saudaraku, nah, Yesus tak akan buat mujizat tentunya sehingga semua orang makan dan kenyang. Yesus peduli akan keperluan kita. Amin. Dia sangat peduli. Tetapi Yesus tidak mau, saudaraku, kita berfokus hanya kepada perkara roh duniawi, kepada lahiriah. Tapi Yesus lebih serius mau kita memperhatikan tentang makanan rohani kita. Ya, itu sebabnya dia perkenalkan, bekerjalah bukan hanya untuk makanan jasmani yang sementara, yang hanya dapat binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang kekekalan. Saudaraku, ya, kita memerlukan makanan rohani yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Nah, kalau kita lihat di sini, saudaraku, kenapa? Saudaraku, karena ramai motivasi orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka mengikuti Yesus bukan karena mereka sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan mereka. Mereka hanya percaya bahwa Yesus itu sebagai nabi yang besar, yang boleh membuat hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat, yang perkara-perkara yang luar biasa. Nah, Yesus mau luruskan motivasi mereka. Yesus mau memperkenalkan dirinya bahwa saya bukan sekedar nabi, dan Yesus bukanlah nabi, dia Tuhan. Yesus mau, saudaraku, hati mereka itu benar-benar murni dan tulus mempercayai Yesus. Sebab itu dia coba tunjukkan dulu, saudaraku, pelayanannya melalui mujizat, melalui, saudaraku, hal-hal yang perkara-perkara yang luar biasa. Namun mereka juga belum percaya. Dan kalau kita baca seterusnya, saudaraku, ya, ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup," ya, mereka tidak boleh terima. Saudara, kita sebagai orang Kristen ataupun siapa saja, bahwa Yesus bukanlah hanya sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan. Dia datang bukan hanya sekedar menyembuhkan. Dia datang bukan hanya sekedar menjawab doa. Dia datang bukan hanya sekedar, saudaraku, memenuhi keperluan hidup kita.
Kalau hanya itu saudaraku tujuan kita, motivasi kita saudaraku, apa bedanya dengan orang yang pergi bertapa ke ke sana saudaraku, seperti apa dikatakan Nyi Roro Kidul. Mereka bertapa kepada satu dewa-dewa. Supaya apa? Supaya apa permintaan mereka, hajat mereka terpenuhi. Berikan aku kekuatan, berikan aku kuasa, berikan aku, ya. Orang-orang yang punya ilmu gelap itu mereka bayar harga saudaraku, bertapa di gunung, di hutan berbulan supaya terpenuhi hasrat mereka. Jangan perlakukan Yesus untuk itu seperti itu. Hanya untuk saudaraku memenuhi keperluan kita, apa yang kita mau. Itu yang Tuhan mau koreksi, periksa hati orang-orang yang mengikuti Dia, saudaraku, mencari Dia pada masa itu. Amin. Jangan berhenti sebagai orang Kristen yang hanya mukjizat. Jangan hanya berhenti sebagai orang Kristen yang hanya mengharapkan, oh supaya aku aman-aman saja, supaya apa doaku terjawab. Hari Ahad datang ke gereja supaya sepanjang minggu semua baik-baik. Ya, baik makananku, baik pekerjaanku, baik keuanganku, baik semua, hanya setakat di situ. Saudaraku, hanya setakat itu terlalu kecil imanmu, kepercayaanmu. Sebab itu Yesus berkata supaya kamu percaya. Ya, di dalam ayat yang ke-30 ya 29 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus adalah utusan Tuhan, utusan Bapa di surga. Amin, haleluya. Ya, tanpa keraguan. Percaya. Percaya ini bagaimana saudara? Ya, iman dan percaya. Ya, itu sinonim. Hampir bersamaan. Iman, percaya. Iman itu kata benda, percaya itu kata kerja. Kalau kita orang beriman, orang percaya, ada tindakannya. Orang percaya itu dilanjutkan dengan tindakannya, baru percayanya benar. Abraham percaya dan bertindak. Orang percaya itu, orang beriman itu tidak pasif. Aku ada iman, tapi tidak ada tindakan. Firman Tuhan berkata 0, 0. Orang percaya, orang beriman itu ditunjukkan kepercayaannya dengan tindakannya, perbuatannya. Kita percaya kepada firman Tuhan dan kita percaya, kita rindukan, kita dahaga akan firman. Amin. Saudara mendahagakan firman. Haleluya. Ya, dahagakan firman, rindukan firman. Setiap hari aku mau merenungkan firman-Mu. Setiap hari aku mau makan firman-Mu Tuhan. Satu kali saudaraku, ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, iblis pun tahu Yesus tengah lapar. 40 hari puasa, pastilah lapar. Memang Yesus lapar. Ya, dan iblis tahu. Jadi saudaraku, iblis tahu, setan tahu apa yang sedang terjadi pada kita. Dan iblis berkata, jadikanlah roti ini menjadi batu-batu ini menjadi roti. Karena iblis tahu pada waktu itu Yesus sangat lapar. Tapi Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Kenapa Yesus mengajar akulah roti hidup? Di dalam ayat yang ke-35 saudaraku, Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Kenapa saudara? Ya, kalau kita makan breakfast, makan Malaysia 5 kali sehari. Ya, di sini saya baru betul-betul menyesuaikannya, agak susah. Sebelum menikah single dulu oke, makannya 2 kali cukup. Ya, ada breakfast, ada lunch, ada break time, ada dinner. Kalau lambat tidur, ada supper. Malaysia 5 kali makan 1 hari. Aduh, ya dulu di Indonesia nggak pernah seperti ini.
Saudaraku, tapi lapar lagi besok kan? Saudara, masih cari juga makanan besok. Dan makanan itu nggak berkuasa menyelamatkan, nggak berkuasa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tidak salah makan secukupnya, seadanya. Tapi saudaraku, Yesus memperkenalkan kalau kita makan firman Tuhan, roti hidup, dia tidak akan lapar lagi. Artinya apa, saudaraku? Kalau kita memiliki firman dalam hidup kita, kenyang dengan firman, hidup kita tidak akan pernah tersesat. Hidup kita tidak akan pernah terabaikan. Hidup kita tidak akan pernah terancam. Hidup kita tidak akan pernah, saudaraku, ditimpa kemalangan. Amin. Itu artinya engkau akan menemukan hidup yang sejati. Engkau tidak akan mencari-cari lagi seperti kepercayaan orang lain. Masih mencari kebenaran, masih mencari yang pasti. Tetapi firman Tuhan akan menjamin bahwa firman itu adalah makanan rohani kita. Kalau rohani kita sudah makan dengan baik, kalau rohani kita sudah makan dengan sehat, maka itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita. Amin. Ya, saudaraku, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ya tidak akan lapar lagi. Orang yang menerima Yesus, percaya pada Yesus, percaya pada firman-Nya, hidupnya akan bertukar. Hidupnya akan berubah. Hidupnya akan, saudaraku, mengalami pembaharuan. Amin. Saudaraku, ya, Raja Daud sangat memahami ini. Kalau kita membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur 119, semua itu tulisan Raja Daud, ungkapan hati Raja Daud, bagaimana dia cintanya kepada firman, kerinduannya kepada firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, saudaraku. Raja Daud sangat memahami ini. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam kitab Mazmur 119, satu chapter itu, ya, satu pasal itu menuliskan tentang sikap Daud akan firman Tuhan, ya, sikap hati di 119 ayat 112. Ini salah satu, ya, sebenarnya ada banyak. Semua itu chapter, pasal yang sangat panjang, tetapi semua menuliskan tentang kerinduan Raja Daud. Firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 112, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Daud memberikan satu ketetapan di hatinya. Telah kucondongkan hatiku. Kucondongkan itu artinya telah kuikatkan. Telah ikat erat. Ya, kutaruhkan hatiku. Kuletakkan hatiku, ya, kepada hatiku untuk melakukan ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ayat 129 juga, peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Jadi peringatan-peringatan Tuhan itu baik, ajaib. Firman Tuhan itu ajaib. Dia membenarkan hidup kita. Dia menunjukkan jalan kepada kita. Dia mengajar kita. Ya, saudaraku, sebab itu firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah roti hidup. Firman Tuhan ini adalah kehidupan. Ini adalah firman, kitab kehidupan yang memang kita perlukan, membetulkan hidup kita, meluruskan yang bengkok. Ya, setiap hari kita memerlukannya. Ayat 127 dikatakan demikian, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itu sebabnya aku mencintai firmanmu lebih daripada emas. Amin. Jadi saudaraku, kalau firman Tuhan lebih daripada emas, saudara mencintai firman Tuhan lebih daripada ringgit. Sebelum engkau bekerja, engkau telah renungkan firman. Amin. Haleluya.
sebelum kita melakukan aktivitas kita. Daud berkata, aku mencintai firman-Mu lebih daripada emas, lebih daripada uang. Sebelum bekerja, firman Tuhan renungkan dulu pagi-pagi. Itu artinya. Haleluya saudara. Dan Petrus juga mengatakan di dalam, setelah Yesus memperkenalkan dia adalah roti hidup di dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita kembali saudaraku. Ya, Yohanes 6, setelah Yesus menyampaikan semua itu, akulah roti hidup, ramai orang tidak menerimanya. Ya, firman Tuhan itu memang saudaraku kalau disampaikan, ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 jelas berkata, tetapi setiap firman yang diilhamkan akan bermanfaat, mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Saudaraku, inilah firman. Ketika firman Tuhan disampaikan, akan mengajar kita. Mengajar artinya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham. Arti kehidupan perjalanan kita, menunjukkan di mana kesilapan kita. Ya, menyatakan kesalahan kita. Ya, saudaraku, firman Tuhan akan menunjukkan dari mana kita berubah, bertukar. Ketika Yesus menyatakan ini semua, orang-orang Yahudi tidak siap menerimanya. Oh, itu kami tidak rela. Itu kami tidak siap. Tidak siap mempercayai Yesus itu sebagai firman, sebagai yang diutus oleh Allah, oleh Yahweh. Namun saudaraku, muridnya Petrus sangat memahami. Karena Petrus sudah merasakan ketika dia bersama-sama dengan Yesus, Yesus itu adalah firman. Yesus memberi kehidupan. Sebab itu, saudaraku, ketika ramai orang sudah pergi, tidak mau mengikuti tadinya, berbondong-bondong, ribu-ribu datang melihat mujizat, mau mujizat, mau keajaiban, mau berkat, mau blessing. Yes, perlu, penting. Tetapi ketika firman mengajar kita, menunjukkan kesalahan kita dari mana kita harus berubah, orang Yahudi ramai meninggalkan, murid-murid ramai meninggalkan. Sebab itu ketika Yesus bertanya kepada muridnya Petrus, ayat yang ke-67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Wow, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus mau tes murid-muridnya. Untuk Yesus, saudaraku, yang paling penting supaya manusia diselamatkan, tidak hanya sekedar percaya di mulut, tapi tidak dengan perbuatan. Ya, tidak hanya sekedar saudaraku percaya hanya karena mujizat, hanya karena memenuhi kemauan. Mengikuti Yesus harus dengan sepenuhnya karena kita mempercayai, mencintai firman-Nya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan Petrus menjawab, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Wow, Petrus memahami betapa firman Tuhan itu sangat penting dalam hidupnya. Betapa firman itu sangat berguna, sangat dia perlukan, dia dahagakan, dia rindukan setiap hari. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Aku perlu itu. Kekal, kekekalan bukan hanya sementara di dunia. Yang membawa hidup kita kepada surga, kepada kekekalan. Eternal life. Itu yang penting. Ya. Dalam firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15. 1
1 Korintus 15 ayatnya yang ke-19. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Demikianlah binasa juga jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sekali lagi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, untuk makan minum baru kita menaruh iman kepercayaan kita pada Yesus. Oh Tuhan, buatlah ini supaya besok aku beruntung banyak, supaya aku boleh beli rumah besar, aku boleh beli kereta cantik. Semua hanya hal-hal dunia, perkara-perkara dunia. Kalau hanya untuk ini saja kamu menaruh kepercayaan harapanmu kepada Kristus, engkau adalah orang yang paling malang di dunia, kata firman Tuhan. Jadi hidup kita harus ada koneksinya untuk kekekalan. Kenapa aku diberkati Tuhan? Supaya aku boleh mensupport ministry. Aku bekerja supaya aku boleh menginvest kepada untuk hidup yang kekal. Supaya aku boleh membina kerajaan Tuhan. Supaya aku digunakan Tuhan untuk boleh buat kerja mulia. Jadi saudaraku, jangan percaya Tuhan hanya untuk hal-hal perkara-perkara duniawi. Kamu adalah orang yang paling malang. Ya. Kamu tidak berguna. Tapi taruhkan harapanmu kepada karena kekekalan. Makanya Yesus berkata tadi, bekerjalah bukan untuk makanan yang binasa. Jangan bekerja untuk makan dan minum saja. Bekerjalah supaya hidupmu berguna untuk kerajaan Tuhan. Bekerjalah supaya engkau memberi buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bekerjalah karena engkau ingin menjadi pelaku firman. Ingin menjadi orang yang mempraktekkan firman Tuhan, mengaplikasikan firman. Itu yang Yesus maksudkan. Amin. Itu makanya Yesus berkata, kalau kamu mengikut aku, kamu harus rela menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Hidup seperti Yesus hidup di dunia. Itu saudaraku, itu adalah standar kalau kita mau ke surga. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita harus hidup seperti Yesus hidup. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Semoga kita diberkati dan kita menjadi orang-orang yang memikirkan perkara rohani, ya, yang menerima, merindukan firman itu sebagai makanan rohani kita lebih daripada makanan jasmani. Mari kita berdoa. Mari angkat tanganmu supaya firman Tuhan hidup. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah menaburkan firman Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan jatuh di tanah yang subur. Setiap kami memiliki kerinduan untuk cinta, haus dan lapar akan roti hidup, akan firman-Mu, akan Engkau setiap hari, lebih daripada emas, lebih daripada perak. Tuhan Yesus, karena itulah cara satu-satunya supaya kami memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati gereja Praise Immanuel mulai senior pastor kami, keluarga, dan seluruh jemaat Tamir. Berkati Tuhan, semua kuat. Kami berdoa betapa kami merindukan rumah Tuhan, supaya dalam masa terdekat kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, beribadah bersama umat Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan, memberkati terus negara Malaysia, supaya Tuhan terus melindungi, pemulihan demi pemulihan terus berlangsung. Kami percaya Tuhan, kami yakin Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Puji Tuhan, mari bersyukurlah kepada Tuhan dan berikan salam kalau ada orang di sekelilingmu, keluarga, kasih persaudaraan. Shalom, Tuhan memberkati, kita akan berjumpa dalam masa terdekat, itu doa kita. Amin. Shalom.